Salah satu tanda bahwa teman kita bukan teman sejati itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jibril Vlog. Kali ini kita akan bahas tentang adab muasyarah. Adabul muasyarah. Etika dalam bergaul, ketika berkumpul, berinteraksi dengan sesama. Sebelumnya kita baca Fatihah. Kita hadiahkan untuk Rasul, Masyayikh dan musannifnya. Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain amin. Adabul mu'asyarati adabuha katsiratun. Minha talaqatul wajhi wa linul janibi wal isgha'u ila hadithil ashir. Adabul mu'asyarati utawi kiku nerangaken pira-pira tata kramane srawungan. Adabuha utai pira-pira adabe mu'asyarah katsiratun iku akeh. Minha iku setengah saking adab utawi talaqatul wajhi, ajri wajah rai, walinul janibi lan lemesi lambung, wal isgha'u lan ngrungokaken ila haditsil asyiri maring omongane ya kanca, wal waqaru lan anteng bila kibrin kelawan tanpa sombong, gumedhe walas suku wasuku tulan meneng indal hazli ing dalam nalikane guyon, wasafhu lan ngepuro aniz zalali saking keluputan. Jadi kita sebagai manusia tentu tidak akan luput dari yang namanya interaksi sosial dengan sesama. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab takwa di episode kedua, bahwa salah satu dari ciri mukmin yang baik, mukmin yang hebat adalah yang bisa sukses di dalam dua hubungan, mengikat atau membangun dua hubungan. Yang pertama hubungan dengan Allah, kemudian yang kedua adalah hubungan dengan makhluknya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama dengan orang yang bertakwa, berarti baik hubungannya, baik katanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina hum muhsinun, berarti orang-orang yang baik kepada sesama. Dan demikian. Lah sekarang di dalam berkumpul, bergaul dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, maka ada adab-adab tata krama yang harus dipenuhi.
Agar apa? Agar hubungan itu menjadi dekat dan juga tidak terjadi permusuhan, kebencian, dan lain sebagainya. Maka disebutkan di sini ada buha katsirah. Tata krama dari muasyarah, interaksi katsiratun itu sangatlah banyak. Musannif hanya akan menyebutkan sebagiannya di sini. Minha diantaranya talaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri, wajah yang sedap untuk dipandang. Rasulullah SAW bersabda bahwa Rasul melarang, janganlah kita meremehkan satu perbuatan baik pun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan satu perbuatan baik pun. Di situ menggunakan kata-kata minal ma'rufi syai'an, bukan la tahqiranna ma'rufan, tapi la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Sedikit pun, sekecil apapun perbuatan baik, janganlah sekali-kali kamu remehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin atau biwajhin taliq. Jangan remehkan satu perbuatan baik pun walaupun itu hanya sekedar engkau menemui saudaramu dengan wajah yang cerah, wajah yang berseri-seri. Yang dimaksud dengan ma'ruf di sini, ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ma'ruf itu adalah, salah satu Imam At-Tibi mengatakan bahwa al-ma'ruf adalah nama bagi setiap perbuatan baik, baik itu hubungan vertikal atau horizontal, baik itu hubungan dengan Allah atau itu dalam rangka hubungan dengan makhluk. Jadi pekerjaan baik apapun itu bisa dinamai dengan ma'ruf yang diakui oleh syariat. Perbuatan baik kepada Allah dalam beribadah, maksud saya dalam taat kepada Allah, atau itu berbuat baik kepada sesama manusia. Baik. Nah, sedangkan ulama yang lain ini mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini, al-ma'ruf di sini, ini adalah am, tapi yang dimaksud adalah khos. Jadi yang disampaikan lafadznya ini umum, mencakup pada semua jenis kebaikan, baik itu dalam beribadah ataupun dalam berinteraksi sama manusia. Tapi yang dimaksud di sini adalah khos, satu bagian dari lafadz am tersebut, dari keumuman tersebut. Apa? Yaitu memberikan sesuatu, memberikan hadiah, ihda kepada sesama. Jadi yang dimaksud la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan engkau meremehkan apapun atau hal apapun yang engkau berikan kepada orang lain. Jadi mengihda, menghadiahkan apapun kepada orang lain itu jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Itu karena apa? Karena itu adalah suatu hal yang sangat besar, karena di balik itu nanti ada hubungan yang baik, ikatan persaudaraan yang baik. Di manfaatnya sangatlah besar, walaupun itu sederhana seperti talaqatul wajhi, antalqa akhaka biwajhin taliq. Seperti engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Walaupun hanya itu yang bisa engkau berikan kepada orang lain, tidak masalah, jangan diremehkan. Dengan itu saja ini sudah bisa merekatkan hubungan persaudaraan antara sesama muslim. Baik. Ulama kemudian juga menjelaskan bahwa manusia ketika dia itu meremehkan
terhadap suatu perbuatan baik. Ini terkadang disebabkan oleh setan yang kemudian membisiki dia. Dia dibisiki oleh setan. Kamu ini banyak dosa. Kamu ini banyak dari kewajibanmu yang tidak dilakukan, yang tidak dilaksanakan. Misal, kamu ini banyak dosa. Masa masih semangat untuk melakukan hal-hal yang remeh? Dosa kamu banyak kok, kewajiban kamu banyak yang tidak dilakukan. Tapi kenapa masa kamu semangat untuk melakukan hal-hal yang remeh? Kamu ini sudah manusia yang berdosa, tidak usah. Sehingga kemudian dia berpikir bahwa saya tidak usahlah melakukan kebaikan yang dia pandang remeh tadi itu, yang dia remehkan tadi itu. Ini tidak sebanding dengan dosa-dosa saya, dengan kesalahan-kesalahan saya. Sudah saya tinggalkan, tidak akan saya lakukan pekerjaan baik ini, ma'ruf ini. Ini keliru. Oleh karena itu Rasul menjelaskan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jadi jangan remehkan satu perbuatan baik apapun. Walaupun kau merasa semisal banyak dosa, ini tidak sebanding dengan perbuatan baik, saya lakukan saja. Bisa jadi itu menjadi sebab dari terampuninya dosa-dosa kamu. Oleh karena itu disebutkan bahwa innallaha akhfa thalathatan fi thalathatin. Allah itu menyamarkan, menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara yang lainnya. Thalathatan fi thalathatin. Yang pertama, walinya Allah fi ibadihi. Walinya Allah dalam ibadah, dalam para hamba-hambanya. Jadi Allah menyembunyikan walinya di tengah para hambanya. Ini mengajarkan apa? Bahwa kita itu jangan mudah kemudian memandang rendah kepada orang lain. Jangan mudah kita itu merasa lebih hebat daripada orang lain, ataupun sampai menghina, mencaci, memaki. Jangan. Bisa jadi orang yang kita pandang rendah itu derajatnya di sisi Allah jauh lebih tinggi daripada kita yang memaki, yang mencela, atau yang berpandangan buruk kepadanya. Sekian, karena Allah menyembunyikan walinya di tengah para hambanya. Ini mengajarkan kita untuk husnudzon. Yang kedua adalah Allah menyembunyikan murka Allah di dalam perbuatan maksiat. Jadi waliyuhu fi ibadihi, sekarang ghadabuhu atau ghadabahu fil ma'asi. Jadi Allah menyembunyikan, menyamarkan murka Allah, amarah Allah di dalam perbuatan maksiatnya. Artinya kamu tidak tahu perbuatan maksiat mana yang nantinya bisa menyebabkan murkanya Allah kepada kamu, sehingga menyebabkan Allah tidak ridha dan melarang, mencegah kamu untuk masuk ke dalam surganya Allah. Bisa jadi pekerjaan maksiat yang kita pandang remeh, bisa jadi itu adalah penyebab dari murkanya Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sehingga kita harus memandang besar setiap maksiat itu. Walaupun itu shaghirah, disebut shaghirah, dosa kecil, kita harus pandang besar. Kenapa? Karena kepada siapa kita melanggar? Kepada siapa kita bermaksiat? Kan begitu. Kita bermaksiat kepada Allah Al-Malikil Jabbar, Allah yang Maha Kuasa, Raja di raja, raja dari para raja.
Yang ketiga adalah Allah menyembunyikan ridhonya di dalam perbuatan taat. Jadi jangan pernah remehkan satu perbuatan baik pun, satu amal baik pun bisa jadi itu menjadi sebab dari terampuninya dosa-dosa kita. Bisa jadi itu menjadi penyebab dari kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah meremehkan hal-hal tersebut. Walinul janibih. Adab yang berikutnya adalah dia linul janib. Dia banyak memaafkan, sabar, mendahulukan orang lain di dalam urusan dunia. Dia itu juga banyak mentoleransi. Selama itu ditoleransi, ada atau diperbolehkan di dalam syariat, maka dia tidak banyak menuntut. Ya sudah, dia banyak mengalah untuk saudara-saudaranya. Selama itu diperbolehkan oleh syariat. Nah, karena itu Rasul bersabda bahwa ala ukhbirukum ala man hurriman nar. Maukah engkau semua aku kabarkan orang yang diharamkan api neraka darinya? Ala kulli hayyin layyin sahlin qarib. Api neraka itu diharamkan bagi setiap mukmin yang bersifat hayyin layyin. Dia lunak, bersikap lunak, banyak mentoleransi, tidak kemudian banyak menuntut kepada saudara-saudaranya. Sahlin artinya dia banyak membantu, banyak memenuhi kebutuhan dari saudara-saudaranya. Qarib dan dekat hubungannya dengan para manusia. Dekat, banyak berkumpul, banyak bergaul. Oleh karena itu menjadi ciri mukmin, hubungan mukmin satu sama lain. Wal isgha'u ila haditsil ashiri, dan mendengarkan kepada temannya ketika temannya berbicara. Ini salah satu adab ketika kita berbicara dengan orang lain. Jadi kita dengarkan, sekiranya orang yang mengajak bicara kita tidak perlu untuk mengulangi kata-katanya. Tidak perlu untuk mengulangi apa yang dia sampaikan kepada kita. Wal waqaru bila kibrin. Wal waqaru bila kibrin, bersikap tenang, anteng, tapi tanpa sombong. Tanpa sombong. Jadi bersikap tenang tanpa sombong. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi di salah satu kitabnya bahwa untuk berhubungan dengan manusia, untuk bertemu dengan manusia, kita perlu untuk tengah-tengah ya, dalam bersikap, moderat di dalam bersikap, dalam mempersiapkan penampilan kita untuk mereka. Jadi harus tengah-tengah. Jadi kalaupun kita mau memperingati mereka akan sesuatu, kita ingatkan dan sebagainya, ya jangan itu kemudian terlalu kaku atau terlalu keras. Jangan bersikap terlalu keras kepada mereka. Linul janib. Dan jangan pula terlalu lembut,
terlalu lembut sampai itu kemudian menjadi banyak mentoleransi, tidak apa-apa. Walaupun itu dilarang oleh syariat, kemudian kita mengatakan, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, ini keterlaluan. Jadi moderat, tengah-tengah. Begitu juga, janganlah kita kemudian tazayyun, berdandan, berhias, seperti layaknya perempuan berhias. Artinya keterlaluan di dalam mempersiapkan penampilan, keterlaluan, ya tidak baik juga. Wala tatabaddal tabaddulal abdi, ketika tampil di hadapan mereka ya jangan juga terlalu rendah penampilannya, terlalu hina penampilannya seperti penampilan seorang budak, sehingga ya tengah-tengah. Ya sama dengan ini, wal waqar bila kibrin. Kita harus bersikap tenang, anteng, yang berwibawa. Tapi jangan kemudian berwibawa yang terlihat seperti sombong. Ya juga jangan kemudian terlihat seperti tidak waqar. Dia ini sembarangan dalam bersikap. Ya jangan juga, akhirnya tengah-tengah. Tapi waqar, yaitu berwibawa, anteng, tenang. Tidak gerusa-gerusu. Bila kibrin, namun tidak ada kesombongan, tidak di dalam hatinya tidak ada perasaan lebih baik daripada orang lain, tidak. Atau bersikap layaknya orang sombong, berjalannya seperti orang sombong, memandang orang lain seperti orang sombong. Jangan begitu. Wasukutu indal hazli, dan diam ketika diajak untuk bercanda. Mengenai hukum bercanda, ulama sudah jelas menjelaskan, ya, menerangkan bahwa bercanda itu ya bagus, tidak masalah. Tidak ada hal yang kemudian menuntut di situ untuk diharamkan, karena Rasul pun bercanda. Hanya saja candaan beliau adalah jujur dan tidak tercampuri oleh kedustaan sama sekali. Sehingga Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa al-mizah, bahwa dalam bab mengenai al-mizah, candaan itu tidak masalah selagi di situ tidak ada ifrat dan mudawamah, terus menerus di dalam bercanda tadi, itu ya juga tidak baik karena dapat menggugurkan haibah, dapat menggugurkan martabat daripada seseorang. Wasafhu aniz zalal, dan banyak memaafkan. Banyak memaafkan. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Rasulnya untuk berakhlak yang baik. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudil afwa, ambillah pemberian ampunan, maafkanlah. Kita diajarkan, Rasul diajarkan, ya juga begitu seluruh umatnya untuk banyak memaafkan kepada orang lain, tidak banyak menaruh dendam. Wa'mur bil urfi, perintahkanlah urf. Di sini ada kata al-urf. Ini seperti disebutkan di awal tadi bahwa ma'ruf itu artinya seluruh daripada jenis kebaikan. Wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Baik. Wal muasatu, lan nulungi konco, ya nulungi. Wa tarkul iftikhari, lan ninggal kumedhe bil jahi kelawan pangkat. Wal ghina, lan sugih. Fa inna dzalika mongko saatuhune mengkono iftikhar mujibun iku nyebabaken lisukuti maring gugur min ayunin nasi saking pira-pira maripate manungsa, min halan iku setengah saking adab utawi kitmanus sirri, nyimpen rahasia. Lianahu karana satuhune
kelakuan la qimata iku ana rega iku maujud liman kadhe wong layak tumu. Di sebagian nuskhah seperti nuskhah di kitab saya ini liman yaktumu. Ini kesalahan. Mestinya liman la yaktumul asrar. Liannahu karena sa'atuhuni kelakuan la qimata iku ana rega iku maujud liman kadhe wong la yaktumu kang ora nyimpan sapa manala sarara ing pira-pira rahasia. Qala dawa syairu sapa penyair ing dawu idza mal mar'u lam yahfaz thalathan fabi'hu walau bikaffin min ramad. Idza mal mar'u lam yahfaz thalathan fabi'hu walau bikaffin min ramad. Wafa'an lis-sadiqi wa badla malin wa kitmanus sarairi fil fuadi. Idza mal mar'u dalam nalikane ana utai awak-awakan lam yahfad iku orang ngreksa sapa almar salasan ing perkara telu babi'hu mongko ngedol sira hu ing almaru walau bikaffin senajan iku tetep kelawan rega sak genggam min ramadi sak gegem min ramadi saking lebu atau ya abu begitu. Wafaan apa saja tiga hal itu wafaan nyata nih nyuhoni di sadiqi maring konco badala malin lan nyerahaken arto wakit manus sarairi lan nyimpan pira-pira rahasia fil fuadi ing dalam dalam ati. Selanjutnya adalah muasat. Ya, muasat banyak membantu kepada sesama. Juga mengerahkan hartanya untuk saudaranya. Wa tarakul iftikhari bil jahi wal ghina. Dan dia meninggalkan sombong dengan pangkat dan juga kekayaan. Jadi dia tidak banyak menceritakan, saya ini barusan dapat uang gini-gini. Yang namanya tahadduts bin ni'mah itu bukan yang sekiranya membuat orang itu iri. Jangan kalau memang kita melihat dari seseorang kok tanda-tandanya akan iri jika kita ceritakan nikmat yang kita punya, ya janganlah kemudian kita ceritakan nikmat tadi itu. Jangan, ceritakanlah kepada orang yang bahagia mendengar kita mendapatkan nikmat tersebut. Jangan, itu bisa memicu permusuhan apabila kita menceritakan nikmat kepada orang yang tidak suka mendengar hal tersebut. Bahaya, bisa kemudian dia iri, memutus hubungan dengan kita dan seterusnya. Fa inna dzalika mujibun lisukut min ayunin nas. Berbangga diri dengan pangkat dan juga kekayaan itu dapat menyebabkan jatuhnya seorang manusia dari mata manusia. Dia tidak akan dipandang lagi, dia akan dijauhi oleh orang-orang. Wa min kitmanus sirri, di antara adab dari muasyarah adalah kitmanus sirri. Ya, menyimpan rahasia. Menyimpan rahasia. Liannahu la qimata liman la yaktumul asrar. Karena tidaklah ada harga lagi bagi orang yang tidak mau menyimpan rahasia. Dia tidak ada nilainya. Qala syair, penyair berkata, idza mal mar'u lam yahfaz thalathatan. Apabila manusia itu, seorang itu tidak mau menjaga tiga hal, fabi'ahu walau bikaffin min ramadi, maka juallah ia walaupun dengan harga, walaupun seharga satu genggam dari debu. Apa saja tiga hal itu? Wafa'an lis-sadiq. Dia ini wafa, memenuhi janji kepada saudara, kepada teman, wa badzla malin, dan dia rela untuk mengerahkan hartanya untuk kepentingan saudaranya. Dia juga kalau berutang, dia tidak menunda-nunda untuk membayar. Dikala dia jatuh tempo untuk membayar utang dan dia mampu, maka dia akan membayar utangnya tersebut. Karena itu Imam Syafi'i
pernah menyebutkan bahwa salah satu dari tanda teman sejati, ya, ini ketika kita memberikan utang kepada dia, maka dia segera membayar. Ketika waktunya dan dia mampu, maka dia segera membayar. Salah satu tanda bahwa teman kita bukan teman sejati itu adalah tidak segera membayar utang. Wa kitmanu sarairi fil fuadi, dan juga menyimpan rahasia di dalam hati. Jadi orang yang tidak bisa menjaga salah satu dari tiga ini saja, jangan dijadikan teman. Kenapa? Karena dia tidak ada nilainya. Nilainya itu seperti kaffin min ramadi, segenggam dari pasir, dari debu. Artinya kita tidaklah kemudian memilih orang yang demikian sifatnya untuk menjadi teman, apalagi kepercayaan kita. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Itulah adab dari muasyarah yang disebutkan oleh musannif. Baik, semoga bermanfaat. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fatihah. Baik, terima kasih. Kalau ada saran atau koreksi silahkan disampaikan di kolom komentar. Kita belajar bersama di sini. Baik, kira cukup. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.